Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang fluida statis di sub pokok bahasan tekanan di dalam zat cair. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, tentu kita harus memahami dulu definisi dari fluida statis itu apa. Untuk definisi fluida itu sendiri, fluida didefinisikan sebagai semua zat yang dapat mengalir ya. Contoh dari fluida itu ada udara, gas, dan mencakup zat cair seperti air, minyak bensin, minyak solar, dan lain sebagainya. Dan untuk definisi fluida statis ya, statis itu artinya diam. Maka, jika fluida dan statis itu digabungkan, maka fluida statis dapat diartikan sebagai zat yang dapat mengalir dalam kondisi diam. Contohnya air di dalam gelas dan udara di dalam balon. Sebenarnya, air dan udara itu dapat mengalir ya. Tetapi ketika dia berada di dalam wadah, di mana wadah tersebut menghalangi sifat mereka untuk dapat mengalir, maka pada posisi tersebut, air dan udara disebut sebagai fluida yang statis. Oke, selanjutnya kita lihat tekanan ya. Tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu bidang persatuan luas. Jika ditulis secara matematis, tekanan sama dengan F per A, di mana F itu adalah gaya yang menekan dengan satuan Newton, A itu adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, sedangkan P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Untuk memahami konsep tekanan lebih lanjut, silakan diperhatikan gambar di bawah ini ya. Di sini ada gambar pisau yang diasah tajam dan di bawahnya ada paku dan mor yang dibuat runcing. Kenapa alat tersebut dibuat tajam dan runcing? Dan apa tujuannya? Ini ada hubungannya dengan konsep tekanan. Alat tersebut dibuat tajam dan runcing pada bagian yang akan menyentuh target pekerjaan dengan tujuan agar alat-alat tersebut mudah digunakan. Karena semakin kecil permukaan bidang sentuh, maka tekanannya akan semakin besar dan gaya yang diperlukan juga semakin kecil. Gaya kecil artinya kita tidak membutuhkan tenaga yang besar ketika menggunakan alat tersebut untuk bekerja. Sekarang kita lanjut lagi ya. Coba diperhatikan gambar 1 dan gambar 2 ini. Ketika kalian berada di posisi gambar 1 ini, di mana tubuh kalian hanya sebatas pinggang yang tercelup ke dalam air. Apa yang kalian rasakan? Ya, kalian akan merasakan biasa-biasa saja. Tidak ada mengalami gangguan pada tubuh kalian. Tetapi bagaimana kalau tubuh kalian berada di posisi 2? Apa yang akan kalian rasakan? Nah, pada peristiwa gambar 2 ini ya, tubuh kita itu akan terasa tertekan, sehingga kita akan merasakan kesulitan bernapas yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini menyebabkan dada kita terasa sesak dan bernapas pun terasa sulit. Muncul sebuah pertanyaan ya, kira-kira apakah tekanan hidrostatis itu juga memberikan efek kepada benda mati? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ayo kita lanjut ke peristiwa berikut. Coba diperhatikan peristiwanya. Ini adalah simulasi sebuah kapal selam ya, yang rusak ketika dia berada di kedalaman 850 meter. Nah, jadi pertanyaan kita, apa yang menyebabkan peristiwa kapal selam tersebut hancur? Padahal tidak ada senjata atau tidak ada peluru yang menghantam kapal tersebut. Ayo kita lihat. Setiap kapal selam yang dibuat itu memiliki batas kedalaman tertentu ya, yang tidak boleh dilanggar. Ketika kapal selam tersebut melanggar batas kedalaman, maka dia akan mengalami kerusakan. Nah, kerusakan ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis. Perlu diingat ya, kapal selam perang tercanggih saat ini itu hanya bisa menyelam kedalaman maksimal 427 meter. Nah, jadi kalau seandainya kapal selam tersebut menyelam hingga kedalaman 1000 meter, sedangkan dia hanya standar kedalamannya hanya 427 meter. Apa yang terjadi? Kapal tersebut juga akan mengalami kerusakan.
Dari dua buah peristiwa yang telah kita lihat di atas, ada peristiwa pertama ketika kita berada di kolam renang, di mana tubuh kita hanya tercelup sebatas leher, dan di saat itu kita mengalami kesulitan bernapas dan dada kita seakan-akan tertekan oleh sesuatu. Nah, peristiwa kedua itu peristiwa di mana kapal selam berada di kedalaman 850 meter dan dia mengalami kerusakan. Nah, kedua peristiwa tersebut disebabkan oleh tekanan hidrostatis. Dari kedua peristiwa tersebut, maka muncul sebuah pertanyaan besar. Apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya suatu tekanan hidrostatis? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ayo kita terlebih dahulu mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, persamaan tekanan hidrostatis itu adalah pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis yang satuannya adalah Pascal. Kemudian untuk Rho itu adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekund kuadrat. Dan H itu adalah kedalaman dengan satuan meter. Cuman harus diingat bahwa kedalaman diukur dari permukaan ya. Ini untuk kedalaman. Misal ada titik ini di dalam suatu zat cair ya. Maka untuk kedalamannya itu kita ukur dari titik permukaan ini sampai ke titik yang dituju. Jadi bukan diukur dari bawah ya, ingat diukur dari atas menuju ke titik yang dituju. Itulah untuk ke kedalaman. Sekarang kita lanjut ke satuan tekanan hidrostatis. Satuan tekanan hidrostatis itu adalah Pascal dan bar. 1 Pascal itu sama dengan 1 Newton per meter persegi. Dan 1 bar itu sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan 1 bar juga sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. 1 bar itu setara dengan tekanan di kedalaman 10 meter ya. Jadi, andai kata kalian menyelam di kedalaman 10 meter, maka kalian mendapatkan tekanan sebesar 10 bar atau sebesar 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Lalu tekanan 1 bar atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal itu seperti apa? Nah, coba bayangkan kotak di samping ini berukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 1 meter. Artinya volume kotak tersebut 1 meter kubik ya. Kemudian, jika diisi dengan air sampai penuh, massa air satu kotak itu adalah 1 ton atau 1000. Lalu, kotak yang berat 1 ton tadi ditumpuk 10 kotak atau 10 ton ya, jumlah berat ya, jumlah massanya, kemudian diletakkan di atas kita. Nah, itulah tekanan 1 bar atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal itu. Nah, ini dia. Coba lihat gambar ini. Ini dia ya. Ketika kita diberikan beban sebanyak 10 ton. Artinya ini setara dengan 1 bar atau 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi, ketika kita menyelam di kedalaman 10 meter itu, kita akan mendapatkan tekanan hidrostatis sebesar 1 bar ya, atau setara dengan 10 kotak atau 10 ton yang ditumpuk diletakkan di atas kita. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Di sini ada sebuah soal, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekund kuadrat dan massa jenis fluida tersebut 1000 kg per meter kubik, maka tentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan tersebut. Nah, ini dia gambarnya ya. Oke, langkah pertama tentu kita harus membuat diketahui dulu. Diketahui itu percepatan gravitasi, lambangnya G, itu sebesar 10 meter per sekund kuadrat. Kemudian ada massa jenis air yaitu 1000 kg per meter kubik. Kemudian kedalaman ya. Nah, untuk kedalaman coba lihat di gambar. Kedalaman itu diukur dari permukaan. Jadi permukaan tuh, ini dia permukaan, diukur sampai ke ikan. Itu 80 cm. Nah, kedalaman itu harus dalam 1 meter, maka diubah ke dalam meter ya, jadi 0,8 meter.
Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis. Sekali lagi saya tekankan bahwa kedalaman wajib diukur dari permukaan, bukan dari dasar. Atau bahasa lebih mudah dipahaminya ya, kedalaman diukur dari atas sampai ke titik tujuan. Oke, kita jawab. Langkah pertama, kita tuliskan dulu rumus dasarnya, yaitu pH sama dengan Rho dikali Q dikali H. Baru kita masukkan nilainya ya. Rho itu 1000, Q itu 10, dan H itu 0,8. Kemudian kita kalikan. Hasilnya tekanan hidrostatis itu sama dengan 8000 Pascal. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk bilangan ilmiah menjadi 8 kali 10 pangkat 3 Pascal. Lah kok jadi 10 pangkat 3? Jangan lupa di sini nolnya ada 3. Jadi 3 ini mewakili dari 0 yang 3 ini ya. Nah, sekarang kita ke tekanan atmosfer ya. Tapi sebelum itu, kita perhatikan dulu animasinya. Ini dia. Di animasi ini terlihat para pendaki Mount Everest sedang melakukan pendakian. Dan kalau kita amati secara teliti, mereka ini menggunakan tabung oksigen. Nah, dari animasi ini pun akan muncul sebuah pertanyaan. Kenapa para pendaki tersebut memakai tabung oksigen padahal tidak dalam kondisi menyelam? Ini ada hubungannya antara tekanan atmosfer dan kadar oksigen, di mana semakin tinggi suatu wilayah, maka tekanan atmosfer akan semakin kecil dan menyebabkan kadar oksigen yang rendah. Dengan rendahnya kadar oksigen di wilayah Mount Everest ini, maka para pendaki wajib menggunakan tabung oksigen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tekanan atmosfer tertinggi itu ada di permukaan laut, yaitu sebesar 1 atmosfer. 1 atmosfer itu setara dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan 1 atmosfer juga setara dengan 76 mm Hg ya. Dan 1 atmosfer pun setara dengan. Berikut dapat kita simpulkan tentang tekanan atmosfer. Yang pertama, di puncak gunung tekanan atmosfer rendah dan kadar oksigen juga rendah, sehingga di puncak gunung kita akan mengalami sedikit kesulitan bernafas. Para pendaki umumnya mengalami sakit kepala dan rasa cemas karena berkurangnya pasokan oksigen ke otak. Nah, yang kedua, di wilayah dataran rendah, tekanan atmosfer tinggi dan kadar oksigen tinggi, sehingga ketika kita berada di pantai, kita merasakan begitu rileks karena banyaknya kadar oksigen. Selanjutnya kita ke tekanan total ya. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada suatu titik, dia mengalami tekanan hidrostatis, juga di permukaan ada tekanan atmosfer ya. Jadi ketika suatu titik atau suatu benda atau suatu makhluk hidup berada di dalam zat cair, maka akan mengalami dua tekanan sekaligus, yaitu yang pertama tekanan hidrostatis oleh zat cair, yang kedua tekanan oleh atmosfer. Jadi persamaan tekanan total di dalam zat cair yang dialami suatu benda tersebut atau suatu titik atau suatu makhluk hidup, yaitu P total sama dengan pH ditambah P ATM. Dan ingat, pH itu sendiri sama dengan Rho dikali Q dikali H. Jadi tekanan total menjadi Rho kali Q kali H ditambah P ATM. Di mana pH itu adalah tekanan hidrostatis dengan satuan Pascal. P ATM itu adalah tekanan atmosfer dengan satuan Pascal juga. Ada Rho dengan merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian ada G, percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekund kuadrat. Kemudian ada H, kedalaman dalam satuan meter. Ingat, untuk kedalaman selalu diukur dari permukaan. Dan 1 atmosfer juga itu setara dengan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal ya. Ini soalnya. Andi berangkat berkemah ke Danau Gunung Tujuh yang memiliki ketinggian 2000 mdpl dan memiliki tekanan atmosfer 0,6 atm. Setibanya di danau, Andi langsung menggunakan peralatan selamnya dan menyelam di kedalaman 20 meter. Jika massa jenis air danau 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekund kuadrat, maka tentukanlah A. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh Andi, B. Tekanan total yang dialami oleh Andi. Oke, sekarang kita jawab soalnya ya.
Oke, ini penyelesaian soalnya. Tentu yang pertama sekali kita harus membuat diketahui. Nah, diketahui tekanan atmosfer adalah 0,6 atm. Jadi kita rubah ke dalam satuan Pascal menjadi 0,6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Kemudian ada massa jenis air danau yaitu 1000 kg per meter kubik. Lanjut, ini ada G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ada kedalaman 20 meter. Kemudian yang ditanyakan di soal itu adalah yang pertama, A. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh Andi. Selanjutnya ada tekanan total yang dialami oleh Andi. Oke, langsung kita jawab ya. Langkah pertama untuk menjawab pertanyaan A ya, harus kita buat dulu rumus dasarnya, yaitu pH sama dengan Rho kali G dikali H. Nah, setelah itu baru kita masukkan nilai-nilai dari variabel yang ada di atas. Massa jenis itu nilainya 1000, kita tulis ya, G 10 dan H-nya 20. Kemudian kita kalikan. Maka pH menjadi 20.000 Pascal. Untuk pertanyaan nomor B, sama seperti yang pertanyaan A tadi, kita tuliskan rumus dasarnya dulu, yaitu P total sama dengan pH ditambah P atmosfer. Kemudian kita masukkan nilainya ya. P total sama dengan pH kan tadi udah dapat 20.000, kita tulis 20.000 di sini. PATM-nya itu 0,6 kali 10 pangkat 5. Nah, ini tidak bisa langsung kita jumlahkan karena bilangan pertama disebut dalam bentuk bilangan asli, yang kedua ini dalam bentuk bilangan ilmiah. Jadi tidak bisa langsung kita jumlahkan. Ada dua cara yang bisa kita tempuh. Cara pertama yaitu merubah 0,6 ini menjadi bilangan asli juga. Atau cara kedua yang bisa kita tempuh yaitu mengubah 20.000 ini menjadi bilangan ilmiah. Namun kalau saya secara pribadi itu akan mengubah bilangan 20.000 ini ya, 20.000 ini ke dalam bentuk bilangan ilmiah. Sekarang kita rubah. Ini menjadi 0,2 kali 10, 0,20 ya, 0,20 kali 10 pangkat 5. Nah, lalu kenapa Pak? Kenapa harus dirubah ke dalam 10 pangkat 5? Kenapa? Ini karena pasangan yang menjumlahkannya itu juga dalam pangkat 10 pangkat 5. Jadi harus disamakan. Nah, setelah ini sama, 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 baru bisa dijumlahkan. Jadi 10 pangkat 5 cukup kita tulis 1 saja, tidak perlu kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 0,2 ditambah 0,6 itu 0,8. Jadi tekanan total yang dialami oleh Andi adalah 0,8 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Andai kata ada yang kurang paham, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti akan saya balas. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.